Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vision India Pastika dari kelas 2 D4 ITB dengan NRP 31206050. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materi templating yang ada pada UFramework. Jadi, topik yang akan kita bahas pada kali ini, kita akan membahas mengenai penjelasan mengenai templating itu sendiri dan juga penerapan templating pada front end dan juga back end. Nah, sebelum kita menuju ke template, kita harus tahu dulu apa itu tema. Jadi tema ini merupakan cara sistematis mengkustomisasi tampilan halaman dalam aplikasi web. Dengan menerapkan tema baru, penampilan aplikasi web secara keseluruhan bisa diubah secara instan dan dramatis. Dalam Y, setiap tema disajikan sebagai directory yang terdiri dari file view, file layout, dan file sumber daya relevan seperti file gambar, file CSS, file JavaScript, dan juga yang lainnya. Jadi sebenarnya kita sudah tidak asing ya dengan template. Jadi template itu kalau misal kita ini memiliki keterbatasan untuk melakukan desain, nah kita itu bisa mengambil template dari Google karena di Google itu sudah banyak banget template, mau itu template admin atau landing page atau yang lainnya. Baik itu untuk aplikasi Android atau website itu udah tersedia semua, ada yang berbayar dan ada yang gratis. Jadi kita bisa langsung mendownloadnya dan menggunakannya untuk aplikasi yang akan kita buat. Nah, namun di penggunaan template di native itu kan biasanya tuh kan ya sesuai dengan keinginan kita kan. Tapi kalau misal di ini terdapat beberapa konfigurasi yang harus dilakukan karena yang membuat framework ini kan orang lain ya dengan style atau tata letak yang sudah disetting sedemikian rupa. Jadi kita harus mengikuti tata letak dari framework itu. Nah, di sini kita akan membahas mengenai cara penerapan template di back end maupun front end yang ada pada Y. Jadi di sini untuk contohnya adalah admin LTE, menggunakan admin LTE. Jadi admin LTE ini merupakan template admin responsif yang berbasis framework dengan menggunakan Bootstrap 3 yang sangat mudah untuk digunakan dan dikustomisasi. Fitur responsif menjadikan template ini cocok untuk berbagai macam ukuran layar. Jadi kalau misal kita bukanya itu pakai HP pun untuk tampilannya tetap bisa rapih dan indah. Jadi untuk cara penerapannya, di sini kita pastikan untuk menginstal Composer terlebih dahulu apabila di device kita belum terinstall Composer, karena ya walaupun template-nya itu bisa di-download secara manual ya melalui website, tapi alangkah lebih baiknya kita menginstalnya itu melalui Composer. Dan selanjutnya yang kedua, untuk menginstal admin LTE, menggunakan berita sebagai berikut. Jadi ini perintahnya, kita bisa tuliskan melalui command prompt. Lalu yang ketiga, setelah instalasi berhasil, kita bisa mencoba tampilan demo template tanpa mempengaruhi project kita. Dengan cara menambahkan rule, jadi di sini pada config-nya kita tambahkan beberapa, kita tambahkan untuk temanya. Kelewatan. Jadi di sini pastikan konfigurasi disalin ke dalam array komponen. Jadi template dari Y2 ini kan ada dua macam, yaitu basic template dan juga advanced template. Jadi kalau kita menggunakan basic template, itu kita melakukan konfigurasinya di folder config, lalu di file web.php. Tapi kalau misal kita menggunakan template advanced, kita melakukannya itu di main.php. Jadi untuk front end, back end-nya itu tergantung. Atau kalau misal kita mau melakukan konfigurasi ke kedua sisi itu, kita bisa langsung melakukan konfigurasinya pada folder common. Oke, selanjutnya di sini adalah penerapan templating pada front end. Jadi untuk langkah pertamanya ini dalam mengubah tampilan front end pada Y2 Advanced adalah dengan menentukan tema. Jadi kita tentukan dulu temanya. Jadi untuk contoh penerapan kali ini itu untuk link dari template-nya bisa diakses seperti ini. Lalu setelah terdownload, diekstrak, kemudian foldernya itu kita copy dan masukkan ke layout dalam folder views. Jadi seperti ini. Selanjutnya copy hasil download tema ke dalam folder template, kemudian ekstrak file. Oke, habis diekstrak, selanjutnya ubah file index.html menjadi main.php. Copy
file yang sebelumnya kita ubah dari index.html menjadi main.php ke folder advanced front end. Nah, ini kalau misal di front end ya. Oh ya, ini judulnya front end. Dan selanjutnya adalah mengakses halamannya. Nah, jika mendapati hal yang sama seperti gambar di atas, jadi seperti ini. Nah, itu cukup edit sedikit main.php. Jadi, kita dapat menambahkan kode seperti ini. Oke, jadi mungkin cukup itu untuk materinya. Jadi untuk percobaannya dan sekaligus untuk mengerjakan tugas mungkin akan saya lakukan pada video selanjutnya. Jadi mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.